Halo, selamat bergabung lagi di channel Heruluki Project. Untuk project kali ini adalah project membuat strut bar untuk Toyota Wish ya. Jadi hasilnya seperti ini jika sudah jadi. Akan tetapi sebelum jadi itu kan ada prosesnya, yaitu pipa 1 inci yang harus disiapkan dan yang sudah di bending seperti ini. Dan untuk bendingnya untuk ruang mesin Toyota Wish ini cukup sulit ya, jadi harus sedikit saja bendingnya. Dan untuk ruang ruang mesinnya juga sangat rapat, jadi ini ada kesulitan di sebelah kanan ya. Ini ya kan, ini fitment ya, ini fitmentnya ini menggunakan plat dan ruangnya sangat sempit sekali. Untuk sebelah kanannya ini terhalang oleh selang dan tabung minyak rem. Jadi fitmentnya ini saya menggunakan plat 1,2 mili yang dibentuk menyerupai dengan bracket-bracket super yang untuk mobil lainnya. Akan tetapi ya saya menemukan banyak kesulitan di fitmentnya di sini karena ya itu tadi ya, terhalang selang, tabung juga. Untuk kedepannya ini, di depannya apa namanya, biasanya di tempat strut bar mobil yang biasa saya pasang itu tidak seperti ini, jadi sangat sulit sekali untuk pemasangannya. Tapi ya harus bisa ya, karena apa namanya, yang namanya modifikasi itu kan ya harus bisa, semuanya harus diimprove ya. Jadi setelah di fitment tadi, kita akan transfer semuanya ke media yang sebenarnya, yaitu menggunakan plat tebal 6 mm seperti ini yang sudah dipola sesuai yang di fitment tadi, kemudian dipola ke bentuk aslinya seperti ini ya hasilnya ya. Tapi ini masih pola juga, ini plat 6 mm yang dicoak sesuai dengan fitment yang sudah dilakukan tadi. Kemudian dilakukan pengeboran untuk baut pengikat pada support apa namanya itu, supportnya shock absorber. Itu kan ada 3 baut, tapi ini yang saya gunakan 2 baut saja karena memang ruangnya sempit. Dan ini sudah jadi untuk kanan dan kiri bracket untuk strut bar Toyota Wish. Oke, setelah jadi bracketnya itu jangan lupa juga harus dirapikan ya, jadi supaya terlihat tidak kasar. Dan untuk pinggirannya juga harus dicemper supaya tidak tajam, dan juga harus kita jaga kerapian dan estetika pengerjaan. Oke, dan ini sudah jadi, tinggal dicat ya. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan berbeda karena memang ruang mesinnya yang berlekuk-lekuk, banyak halangan ya. Oke, setelah itu kita semprot atau lapisi epoxy filler supaya daya rekat saat pengecatan itu lebih baik dan tidak mudah terkelupas. Di sini saya menggunakan epoxy filler yang warnanya putih, karena nanti juga meskipun warnanya putih, nanti juga saya cat warna putih juga kok. Jadi untuk epoxy filler warna putih kebanyakan saya pakai itu karena memang cat dasar putih itu bagus ya, karena daripada nanti abu-abu, warnanya yang abu-abu itu kurang apa namanya, kurang menyala jika ditimpa dengan cat yang berwarna atau cat warna putih, atau biasanya saya cat warna merah. Tapi ini customer mintanya yang warna putih, jadi seperti ini ya untuk semprotan dari proses epoxy fillernya. Jadi pelan-pelan saja untuk lapis pertama, karena minimal ini 2 atau 3 lapis ya. Jika hanya 1 lapis nanti habis kena amplas ya. Jadi maksudnya 1 lapis itu tidak bisa digunakan, itu khawatirnya apa ya, nanti jika diamplas itu akan habis ya. Jadi nanti terlihat lagi apa namanya itu, besinya, jadi nggak enak, nanti akan timbul efek belang pada pengecatan
warna putihnya. Oke, ini sudah selesai untuk lapis pertama dari proses lapisan epoxy filler yang warna putih. Kemudian hari berikutnya ini saya lapis lagi, lapis kedua dan lapis ketiga. Setelah itu baru kita amplas menggunakan amplas grit 1000 cc untuk menghilangkan benjolan-benjolan dan efek kulit jeruk pada saat proses pelapisan semprot epoxy filler. Oke, setelah kita amplas semuanya, baru ini saya menggunakan cat aerosol, tapi ini saya menggunakan mereknya merek Diton Premium. Biasanya saya menggunakan Diton Premium dan cat Samurai Paint. Oke, ini juga clearnya saya menggunakan clear Diton Premium dengan kode 9128, dan warna putihnya juga menggunakan Diton Premium karena memang putihnya dari Diton Premium ini sangat bagus ya. Nah, ini juga proses pengecatannya ya, ini cukup hati-hati karena ada lubangnya, lubang bautnya. Ini harus kita cat sedikit demi sedikit supaya rata hingga masuk ke lubang bautnya ya. Dan untuk ujung-ujungnya juga ini harus kita dahulukan karena nanti catnya stud barnya ini akan digantung, khawatirnya tidak terjangkau. Jadi kita pegang dulu, kemudian kita cat ujung-ujungnya, kemudian baru kita cat secara merata hingga 2 atau 3 lapis. Jadi untuk lapis pertama ini tipis-tipis saja kita cek, kita pastikan hingga pengecatannya benar-benar merata, kemudian dijeda 10-15 menit baru kita lakukan pengecatan berikutnya. Nah, ini pengecatan yang lapis kedua. Nah, ya kan, kita dahulukan yang ujung-ujungnya bagian atas dan bagian bawahnya supaya nanti saat pengecatan penuh itu bisa merata, semuanya kena cat. Oke, ini lapis kedua sudah selesai, kemudian kita lanjut lagi untuk lapis ketiga, dan jangan lupa juga harus dilapisi menggunakan clear coat ya, karena penting itu. Clear coat itu sebagai pelindung cat ya, selain juga dari pelindung cat juga sebagai untuk efek mengkilap atau supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke, ini sudah selesai untuk semua pengecatannya. Kemudian kita akan jeda 2 hari, kemudian bisa dipasang ke unitnya. Oke, dan ini unitnya untuk Toyota Wish. Ini sudah saya lepas untuk baut support shock absorbernya karena lamanya untuk melepasnya ya, memang ruangnya ini sangat sempit ya. Jadi ada di antara sela-sela tabung oli minyak rem ya, dari tabung minyak rem, dan ada selangnya juga, hingga saya memasukkan bracket yang sebelah kanan juga cukup kerepotan ya, memang selanya sangat sempit. Dan untuk baut support shock absorber yang sebagai pengikat untuk bracketnya stud bar itu juga di dalam itu ya, masuk ke di antara sela-selanya talang air yang bagian atas. Nah, ini kan masuk kan, untuk bautnya masuk ke dalam ya, jadi kesulitan untuk mengunci dan meletakkan atau memasang bracket yang sebelah kanan ini. Dan untuk bracketnya saya belokkan ke bawah supaya mudah ya untuk proses maintenance jika ada penggantian selang ataupun yang lainnya, selang minyak rem tadi. Dan untuk yang sebelah kanan ini meskipun berada di dalam, cuman di sini lumayan lah, nggak sesulit yang bagian kanan tadi ya. Kiri dan kanan beda ya tempatnya untuk Toyota Wish. Nah, ini sudah mulai pemasangan, dan ini saya hubungkan menggunakan baut LM8 ya. Ini bautnya juga materialnya stainless steel supaya
tidak berkarat karena letak dari bautnya ini juga di bawahnya talang air bagian depan mobil ini. Takutnya nanti jika saya menggunakan baut biasa lama-lama berkarat, jadi saya putuskan menggunakan baut stainless steel. Selain tidak berkarat juga bagus untuk dilihat, jadi warnanya selalu mengkilat untuk baut yang berbahan stainless steel. Oke, ini sudah selesai terpasang, bisa kita lihat fitmentnya sangat mepet sekali ya, antara ruang mesin antara kiri dan kanan juga berbeda. Yang sebelah kanan ini masuk melalui bawahnya selang minyak rem dan tabung minyak rem. Untuk yang sebelah kirinya juga terhalang oleh filter udara, dan bagian depannya ini juga tidak bisa terlalu menjorok ke depan untuk studbarnya, jadi lekukannya hanya cukup saja, tidak terlalu menekuk karena terhalang oleh tutup mesin ya. Jadi hasilnya seperti ini, sangat mepet sekali tapi sangat bagus untuk dipandang karena kita harus menjaga estetika. Meskipun modif itu sulit, tapi harus dilalui semuanya hingga berhasil seperti ini. Oke, ini pemasangan sudah selesai. Maka dari itu saya akhiri juga video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di like video ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.